Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gue mau unboxing dan ngeliat first impression gue menggunakan handphone ini guys, dari Oppo ya tentunya. Tapi Oppo apa ya? Kalian bisa tebak nggak? Boom, Oppo Reno 5. Kalian bisa lihat apa aja isinya ya di video kali ini. Kita buka. Boom. Oke, lumayan susah banget nih. 1, 2, 3. Boom. Warnanya black semua ya, padahal sebenarnya dalamnya nggak black. Tereng. Lalu ini ada apa? Case transparan dan paper berisi tentang biasa ya, buku manual, dan ini ada nyangkut SIM ejector, bla 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 bla. Nah ini dia ya adapternya, kita lihat di sini. Nah, adapternya ini adalah Super VOC dari Oppo yang sudah support pengecasan cepat hingga 65 watt ya guys ya. Di sini kelihatan nggak di sini 65 watt. Oke. Tuh lihat 10 port 6,5 ampere ya. Gede banget nih 6,5 ampere. Wow. Dan tentunya ini masih USB Type A ya. Tapi jangan khawatir karena dia sudah Type A to Type C ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, nah ini deh dapat ya bawaannya earphone. Ayo. Yang modelnya seperti open earbud ya, seperti AirPods ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat handphonenya. Nah ini adalah Oppo Reno 5. Nah ini ada highlight ya, fitur-fitur favoritnya: High Mix Portrait, Dual View, Highlight, 50 watt flash charge, 90 Hz refresh rate ya. Kalian bisa tebak ini warnanya apa? Kita lihat dulu. Copot, boom. Tereng. Ini disebut dengan silver atau perak fantasi guys ya, karena kalian bisa berfantasi dengan warna silvernya. Lihat, wow, cantik ya. Wih. Nah ini saingannya kayak siapa ya? Lihat, warnanya bisa warna-warni gitu, dan dia kayak matte gitu bahannya ya. Ya agak kasar, dan menariknya kalau matte itu nggak ninggalin sidik jari guys. Ya. Tuh, nggak ninggalin sidik jari. Walaupun kelihatan ada perubahan warna ya. Pokoknya cantik deh. Jadi ini kameranya kalian lihat ya. Ini seperti flagshipnya Samsung 1234 dengan 64i quad cam di sini tulisannya nih. Nah, bagian samping kiri bodinya ini ada tombol power 1. Bagian kirinya volume up, volume down, dan ini ada SIM ejector ya guys di sini. Nah, bagian atasnya polos dan cuman ada ini guys. Ini sepertinya mikrofon ya. Nah, dan ini ada port jack 3,5 mm masih hadir, USB Type C, dan grill speaker di sini. Nah, sekarang warnanya lebih keren kan? Tulisan Oppo di sini. Nah, gimana nih kelanjutannya? Kita mau coba nyalain aja ya. 1, 2, 3. Boom. Sini. Tereng, muncullah dia. Oke guys, ini sudah gue setting handphonenya ya. Seperti biasa, kita mau lihat ini dulu settingnya, dia ada di mana. Yang gue juga sudah login. SIM card mobile data belum gue cek, nanti kita cek ya. Kita cek ini aboutnya. Jadi ini sudah Oppo Reno 5 ya. Sudah ColorOS versi 11, dan ini sudah Android 11 guys. Fresh in the box, ini langsung sudah Android 11 ya guys ya. Nah terus tadi gue nggak sengaja gue langsung update softwarenya ya. Jadi gue udah update ke versi terbaru dari dia nih ya, Crestar. Jadi ini sudah pakai model update terbaru. Nah sekarang kita mau lihat nih dari device info ini ada apa aja sih dari handphone ini ya. Ini Oppo Reno 5 ya, Android 11 kernelnya. Kalau lihat sini RAM-nya ya, ini 8GB, dan flash storage-nya sudah UFS ya. Ini sudah flash storage guys, keren. Nah, seperti yang kalian tahu, ini masih pakai Snapdragon 720G. Jadi dua tipe ya guys, yang satu harga 7 juta, kalian bisa beli di Shopee, sedangkan yang ini yang biasa harganya 5 juta. Nah, SoC-nya yang Reno 5 tanpa G, maksudnya yang nggak support 5G tuh dia pakai 720G seperti yang ini ya. Ini masih sama seperti Reno 4 ya, sayang banget. Sedangkan yang sudah 5G itu pakai 765G, lebih besar ya. Dan harganya juga beda ya. Nah, terus ini refresh rate-nya sudah 90 Hz ya. Standar ya, Medricon dapat 90 Hz. Nah, RAM-nya juga oke, 8GB, sudah LPDP yang DDR4 ya. Sudah lumayan oke. Dengan internal storage ini 128GB. Nah, untuk baterai sendiri ya, Reno 5 ini sudah ditenagai dengan baterai 4300
Yamaha ya guys ya. Seperti yang kalian lihat, ini masih bawaan dari sananya, dan secara default itu seperti ini ya. Lumayan banyak banget aplikasi-aplikasi iklan macam Baca Plus ya, GNT apa di sini juga banyak banget nih. Nah, ini Hot Games ya, banyak bloatware-nya. Nah, sekarang gue mau coba untuk tes aja langsung AnTuTu benchmarknya. Dia ada di level berapa ya guys ya. Boom, Oppo Reno 5, nggak pakai 5G, dengan baterai 100%, Wi-Fi aktif. Kita screenshot dulu. Temperatur baterai 35 dan CPU 39 ya, dengan mode standby. Sekarang mau kita tes. Boom. Oke guys, sudah selesai, dan ini adalah hasilnya dari Oppo Reno 5 4G. 280.000. Wow. Nah, kalau kalian tadi lihat details di sini benchmark monitor ya. Baterainya berkurang 2% ya. CPU-nya masih bagus ya. 45 derajat ya, paling tinggi 40 derajat, sekitar 45 derajat tadi. Ya, prosesornya si 720G ini ya. Sebenarnya kita udah tahu ya kualitas dia kemarin ya. Nah, sekarang kita mau gimana tes selanjutnya? Stress test. Jadi kita bikin stress dulu dia. Dari baterai 98%, dia ada di mana nih guys? Siap. Jadi testing ini akan memakan waktu 15 menit. Jadi kita diamkan dulu. Nah, tadi ini hasil stress test. Ya, Oppo Reno 5 4G. Dia ini makin lama ya, CPU performance-nya ini langsung downgrade ke 80% nih guys ya. Lu lihat di sini yang pertama. Ya, pas sampai menit ke 13 menit nih dia masih stabil di 80%. Dan baterai berkurang ya. Tadi 98 ke 94, berkurang 4%. Oke. Lanjut ke kamera. Nah, bicara kameranya. Jadi si Oppo Reno 5 4G ini punya 4 kamera. Main kamera di sini 64 megapiksel, terus kamera ultra wide di sini 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Nah, ini bagian tampilan menunya ya. Secara default biasa ya, di sini ada titik-titik yang bisa kalian pilih ini untuk lensa 1 kali zoom, ini 2 kali zoom, 5 kali zoom, dan ini ultra wide nya guys ya. Nah, untuk full frame kameranya ya, atau yang 64 megapiksel yang kalian tinggal pull back ke bawah. Nah, dia bersembunyi di sini. Ini di on. Nah, atau di off. Jadi secara default dia di off. Kalau kalian mau pakai, kalian harus aktifkan. Contoh ini jepret sekali 64 megapiksel, dan ini jepret sekali untuk yang lihat 64 megapiksel ya. Di sini dimensinya dengan size 12 MB, lumayan gede ya. Dan ini punya aperture 1,7, bagus banget buat ngambil detail bokeh atau portrait ya guys ya. Nah, ini untuk yang secara default dia akan tercrop di 16 megapiksel ya guys ya. Lihat, size-nya juga cuma 5,4 MB di sini ya. Nah, kembali kalau kita mode wide ya, di sini cekrek 1,7 MB doang ya. Kecil, memang kalau detail ini kurang bagus ya. Seperti biasanya mode malam, video, foto, portrait di sini. Nah, ini adalah foto-foto contoh, dan dia tetap bisa foto benda ya. Ya, sini bagian belakangnya terblur dengan baik gitu guys. Nih makro. Ya, kita coba contoh di sini 4 cm katanya guys. Dia baru bagus. Wow. Ini juga deket banget ya. Boom. Lihat. Wow, lihat detailnya ya dibandingkan dengan sebelum ini. Tuh. Ya, jauh ya. Boom. Wow, keren. Dan ini dia kalau makro itu dia dapat 800 kilobyte maksudnya. Kecil banget, emang cuma 2 megapiksel ya. Salah satu nilai jualnya dia ada dual view mode ya. Kalian bisa lihat di sini, boom. Dual view. Dan ini gridnya bisa diganti-ganti guys. Ya. Contoh seperti itu. Rectangle, bulat. Dan ini bisa diatur tapi nggak bisa di resize ya guys ya. Gue mau dikecilin untuk gede ini nggak bisa, dia kamera belakang yang gede ya. Nah, itu ada slow mo, time lapse pro. Nah, kita mau lihat ISO nya bisa diatur sampai 100 ya, lumayan. Ada yang sampai 50, shutter speed sampai 32 second, lumayan bagus ya guys ya. Dan ini sayangnya nggak bisa ganti-ganti, kita tetap pakai kamera yang default kayaknya nih, nggak bisa pakai full frame ya. Coba benar nggak? Ayo benar, di sini nggak ada pilihannya. Ini ada extra HD ya. Gue juga nggak tahu nih maksudnya SD SDR atau maksudnya SD high definition ya guys ya. Kita ambil contoh seperti ini biasa, boom. Terus kita ambil extra HD.
Boom. What's the difference? Apa bedanya nih? Oke, ya ini biasa, ini extra SD. Kelihatan nggak? Lebih brightnya. Ini kayak ngambil foto berkali-kali kayaknya nih guys. Ya pasti resolusinya jadi besar nih. Kita lihat ya. Ini foto biasa 5,6 MB. Extra SD. Boom, 26 MB. Ya, wow, ini jadi benar emang resolusinya gede banget di sini. Jadi extra SD ini setara 108 megapiksel guys. Jadi memang dia mengambil pixel kayak pixel binding gitu ya, membinding foto biar jadi mengambil foto berkali-kali terus di ngeri. Ini sebenarnya lebih berfungsi ya dibandingkan dengan dengan 108 megapikselnya sekalipun. Nah, untuk mode video kita mulai cek ya. Di sini ada mode AI yang bisa diaktifin atau dimatikan. Ya, terus ini ada mode optimal effect ya. Jadi buat ngatur kayak live video di Samsung ya. Bisa ngatur video bokeh gitu ketika rekam keren, dan ini bisa kita atur bokeh levelnya. Udah kayak pedes ya, bisa kita atur. Sini ada steady mode, aktif atau enggak. Dan ini ada pro. Use steady pro mode. Bingung nggak? Udah steady pro. Nah, seperti itu. Nanti kita akan cari tahu nih maksudnya seperti apa ya. Boom. Ini menu filter ya, crimson dan lain-lain. Original, gentle, vivid, mono. Nanti kita akan coba lebih jauh di luar. Video resolusi kamera belakang maksimal 4K ya, dan tapi kita nggak bisa atur frame-nya. Jadi secara default 4K itu 30 fps. Untuk merubah frame 60 fps kita pakai 1080p. 720p juga sama, 720 fps. Nah, coding, nah menarik, ini ada efficient mode ya, buat S265 ini bikin hasil rekaman kita lebih kecil memorinya, tapi kualitas videonya juga tetap baik. Kamera udah dulu ya, sekarang kita masuk ke game. Game apa yang mau kita coba? Nah, ini ada game center ya. Sekarang kelihatan ini FPS nya 58, 59, jadi ini mungkin maksudnya 60 fps ya. CPU nya 44% ya. Dan ini gue sudah bisa di setting ya, ini performance mode ya, competition mode, bisa balance mode atau low power mode ya, buat ngatur nanti power consumption-nya. Lalu cukup slide aja di sini ya, kelihatan nih. Jadi ini ada WhatsApp ya, notification, atau mau reject call, mau block notifikasi, screen recorder, screenshot ada di sini guys. Gambarnya lumayan oke ya. Wih, zoom. What the? Nah, untuk Call of Duty Mobile gue mau lihat nih settingannya dia ada di mana ya. Setting untuk mengetahui grafik kualitasnya. Nah, sekarang ini ya, ini max bisa ya, di high ya, high dan max. Tapi apakah very high bisa? Oh, nggak bisa ya. Jadi kalau very high dia langsung mentok ya. Kalau ngincer FPS ya di sini 29 fps ya. Sekarang gue mau cobain kalau grafiknya very high. Dia FPS-nya masih stabil ya. Jadi gue mau coba segini dulu deh. Nanti di lapangan kita lihat. Ini mau gue cobain aktifin. Kita 55 fps, 62 fps. Sekarang gue mau cobain ganti gimana kalau settingnya gue pakai max. Oke. Responsif banget nih, bagus ya. Keren. Oke. Dia dapat di sama ya, masih 60 fps ya. Mau max atau enggak? Enak ya. Smooth, nggak ada kendala. Mantap. Cuman kita belum tahu nih. Mantap. Bunuh diri. Lumayan bunuh diri. Padahal kill gue sedikit tapi gue MVP nih guys. Seperti kalian tahu tadi gue pakai 90 fps ya. Di sini juga masih kedetek ya 90 fps kira-kira. Nah, sekarang gue mau cobain main Genshin Impact ya, untuk mengetahui nanti fps-nya gimana. Ya, di atas sedikit lowest, medium bisa, highest bisa nggak ya? Highest bisa ya, overclock. Gue pengen tahu. Dan ini FPS-nya
60 masih dapat nih katanya sih ya. Kita mau cobain. Boom, kembali. Struggle nggak dia? Go. Oh, oke. Lihat ini bunga-bunga. Tapi di sini FPS-nya masih 60 nih. Dia masih mempertahankan FPS ke 60 meskipun agak goyang-goyang. Nah, yang menarik kalau dari si game centernya dia bilang 30 fps ya, 31, sedangkan kalau yang ini 59 fps. Jadi si layarnya 90 fps tapi gamenya kayaknya ke 33 fps nih. Sekarang dia medium ya, dan fps-nya tetap 60. Aku mau lihat dia ngedrop nggak. Kalau ini kayaknya fps si layar ya, handphone ya. Kalau fps si gamenya kita harus cek dari si game centernya. Oke, drop ya 16 30 16. Jadi masih 30. Hello. Berantem yuk. What. Wow, ini mulai agak nge-lag ya. Wow, ini agak mulai struggle. Mentok-mentok. Boom. Stack gue kecil banget. Agak nge-lag ya. Tapi masih bisa sih. Agak struggling tadi. CPU 83, GPU-nya 30. Nah, ini FPS-nya tadi 15. Oke, tadi gitu ya Genshin Impact GPU. Di FPS-nya masih dapat tadi 60 di sini. Walaupun ketika gerak dan main game langsung drop bisa sampai ke 13 ya. Dan ini yang menarik, dia nggak panas guys. Jadi kalau lihat ini dari CPU, nah dia lumayan nggak panas ya, main 10 menit di Genshin Impact tadi ya. Temperaturnya terjaga di 50-an dan GPU-nya bekerja sampai 80%. Wow, keren banget ini. Adem. Ya, 720G di sini di Android 11. Oke guys, di menu setting juga dia di display sini ada menu buat pergantian tema dan gue selalu pakai dark mode ya. Terus di sini ada juga buat screen refresh rate ya. Ini secara default dia sudah 90 Hz ya, salah satu keunggulan dari handphone ini guys ya. Lihat, ini perbandingannya 90 dengan 60 Hz. Oke. Terus di sini juga kita bisa pilih color. Nah, recommendednya ini P3 color ya, ini vivid. Ini buat perbandingannya, atau yang simply color ini biasanya lebih hemat baterai ini guys. Kalau kalian mau nyari hemat, kalian pilih yang gentle. Oke, sekarang gue mau habisin. Terus juga yang menarik di sini ada edge lighting ya, yang kalian bisa setting ketika ada notifikasi ataupun yang telepon. Nah, seperti ini nanti di sini bisa ada. Nah, seperti ini tuh. Oke. Terus OS-nya juga punya ini ya, sistem cloner. Jadi kalian bisa seperti punya dua handphone ya, karena secara sistem. Dan ini gue sudah setting ya, seperti second space ya. Kalau kalian bisa pakai untuk security kayak di, kalau Samsung namanya Samsung Knox gitu ya, seperti itu. Juga ada kids space ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau pinjemin ke anak ya, kalian bisa kasih waktu nih, mau kasih berapa lama, 30 menit, 10 menit sampai nggak terbatas ya. Terus nanti kalian bisa pilih aplikasi apa aja yang mau masuk di dalam kids apps ya. Jadi ini aman buat anak kecil, dan kalian juga bisa matiin mobile networknya ya. Dan juga biasa ini ada hide apps ya, kalau kalian ingin menghiding aplikasi-aplikasi yang tidak ingin diketahui, hide apps. Keren ya, lumayan lengkap. Terus juga nggak lupa nih guys, ini ada gesture control ya guys ya. Nah, screen of gesture ini bisa gue pilih atau gue matiin. Nah, dia fungsinya, contoh ya, double tap O sama V. Jadi kalau lagi turn off gini, double tap dia bisa jalan ya. Ini standar ya. Mati, gue gambar V, dia lighting. Mati, gue quick access untuk kamera. Boom. Nah, seperti itu ya. Keren. Bagi gue sini berguna banget guys. Dan juga kita bisa pakai musik control nih guys ya.
untuk play on pause. Misalnya gue lagi di musik, ini play on pause gitu ya. Atau gue bisa ngambil next track. Juga ini kita bisa kontrol juga custom add gesture yang mau pakai apa gitu ya. M, down, up seperti itu. Terus juga dari gesture ya, yang kalian lihat di sini ya. Memang ini fitur lama ya. Jadi kalau kalian tangannya kotor, kalian bisa pakai tangan untuk scroll atau untuk mengambil kamera ya. Ini ada beberapa aplikasi yang bisa, TikTok, YouTube, Instagram gitu guys. Sekarang kita mau cobain ya. Kita mau buka. Oke guys, lihat. Nah, gue sedang scroll pakai tangan sendiri. Kalau kita mau kebalikannya, kita tangannya begini. Oke, kita mau juga lihat kualitas speaker sama displaynya ketika pakai nonton Netflix atau Disney Plus ya. Nah, ini kita akan coba layarnya HD AMOLED dari si Oppo Reno 5 ini ya. Kita mau coba nonton salah satu film di Netflix. Nah, ini suaranya. Ini ke speaker maksimum. Back in shape. You speak experience. Didn't realize your hand was red. You want to start this off? Correction. Oke guys, paling segitu dulu video gue kali ini ya, tentang first impression dan unboxing dari si Oppo Reno 5. Dan nanti kita akan tes lebih jauh untuk kameranya dan bakal gue adu nih ya. Ini cocoknya adu dengan apa nih guys ya. Oke, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.